Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning, masih bersama Ben di sini. Dan pada video kali ini kita akan membahas kompetensi teknis. Ini merupakan salah satu kompetensi yang diujikan pada P3K. Nah, untuk kompetensi teknis kali ini kita fokus pada kompetensi guru, teman-teman. Jadi, memang soal kompetensi teknis ini disesuaikan dengan jurusan dari teman-teman sekalian. Nah, soal dari kompetensi teknis ini kurang lebih 80-100 nomor, teman-teman. Itu berarti salah satu kompetensi yang jumlah soalnya paling banyak. Jadi memang ini harus menjadi perhatian dan teman-teman harus lebih banyak belajar terkait dengan kompetensi teknis ini tanpa mengabaikan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang dan bisa berdampak kepada banyak orang. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan soal, silahkan teman-teman perhatikan dulu soal-soal yang lewat berikut ini. Oke, kita masuk soal yang pertama, teman-teman. Jadi katanya kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, kemudian mengidentifikasi masalah, selanjutnya melakukan pengumpulan data, kemudian mengolah data, sehingga nanti mampu memberikan pembuktian dan juga menarik kesimpulan. Ini sesuai dengan model pembelajaran apa, teman-teman? Nah, opsi A itu adalah problem based learning, bagian B inquiry learning, C discovery learning, bagian D integrated learning, bagian E project based learning. Oke. Nah, kalau diperhatikan soalnya, ini sebenarnya kita bisa langsung dapat jawabannya. Jawabannya tentu saja adalah discovery learning, teman-teman. Jadi, pembelajaran discovery ini memang dimulai dengan pemberian rangsangan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu mengidentifikasi masalah bersama, selanjutnya mengumpulkan data, lalu kemudian mengolah data yang telah dikumpulkan tersebut sampai akhirnya nanti menarik kesimpulan. Nah, untuk opsi A, problem based learning, ini kita sama-sama tahu ini dimulai dengan pemberian masalah. Jadi pendidik memberikan sebuah masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan secara bersama-sama. Nah, untuk bagian E, project based learning, ini adalah pembelajaran berbasis project, teman-teman. Dan ini sekarang untuk vokasi itu lebih ditekankan ke project based learning. Nah, untuk inquiry dan integrated nanti silakan teman-teman observasi lebih jauh. Nah, untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat tentunya adalah discovery learning. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2, jadi katanya peserta didik dalam suatu kelas itu memiliki gaya belajar, kita berikan tanda dulu, gaya belajar yang beragam, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetis. Nah, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal, teman-teman. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, maka guru perlu melakukan A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint.
Oke, jadi yang menjadi persoalan yang harus diatasi di sini adalah gaya belajar, teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru agar ketiga gaya belajar ini di-cover dalam proses pembelajaran. Nah, memang ada 3 gaya belajar. Yang pertama itu adalah visual. Ini cirinya adalah bahwa peserta didik itu lebih mudah atau lebih baik belajar dengan melihat, ya, dengan secara visual. Jadi dia akan lebih sulit memahami kalau presentasinya hanya verbal tanpa disertai baik itu gambar, video, ataupun bentuk-bentuk lain yang bisa dilihat. Itu untuk tipe visual. Nah, untuk auditory, ini adalah tipe belajar di mana peserta didik ini lebih gampang ketika mendengarkan dengan baik. Walaupun mungkin di depannya itu tampilannya tidak terlalu bagus, itu tidak masalah. Yang penting yang dia dengar itu jelas, clear, maka dia bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu, untuk tipe auditori ini tidak bisa belajar di tengah-tengah keramaian. Nah, yang berikutnya adalah kinestetik. Ini adalah gaya belajar yang lebih mudah memahami atau lebih baik belajar kalau dia melakukan gerakan, gitu ya. Kalau dia berpindah, ini lebih kepada kegiatan fisik, teman-teman. Jadi bagi peserta didik yang senang olahraga atau menari yang berkaitan dengan kinestetik, itu adalah gaya belajar yang seperti itu, teman-teman. Jadi dari sini kita bisa dapat ternyata jawaban yang benar itu tentunya adalah delta, teman-teman. Karena untuk bisa mengcover ketiga gaya belajar ini, maka dalam proses pembelajaran guru itu sebaiknya menggunakan media audio, video, dan juga percobaan. Audio ini untuk gaya belajar auditori, video untuk gaya belajar visual, dan percobaan ini untuk gaya belajar kinestetik. Jadi untuk soal nomor 2 ini clear dan jelas ya, teman-teman. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Jadi katanya hari ini diadakan penilaian harian matematika. Ini sama saja ujian harian matematika, teman-teman, oleh Pak Badrun sebanyak 10 soal. Nah, siswa dengan absen ganjil mengerjakan soal yang bernomor ganjil. Oke, berarti mengerjakan soal nomor 1, 3, dan 5, ya. Sedangkan siswa dengan absen genap mengerjakan soal bernomor genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Cara penilaian yang dilakukan oleh Pak Badrun tidak sesuai. Oke, berarti tidak sesuai dengan prinsip penilaian yang mana? Apakah A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, atau E beracuan kriteria? Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, jadi 10 soal ini kan tentu saja memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, kalau soal ganjil itu ternyata semua soalnya mudah, sedangkan yang genap itu semua soalnya susah, itu kan nanti akan terjadi ketidakadilan, ya. Jadi tidak bisa juga kita mengukur kemampuan dari seluruh siswa dengan konsep seperti ini, teman-teman. Jadi kalau mau mengukur kemampuan semua siswa yang ada, mereka harus mengerjakan evaluasi yang sama di waktu yang sama. Jadi kalau mengerjakan yang ganjil saja, yang genap saja, kemungkinan untuk memperoleh soal yang semuanya mudah atau semuanya genap itu bisa saja terjadi, dan ini tentu saja tidak adil. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah alfa. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jadi Ibu Sri ini adalah guru ekonomi di SMP Sekarsari. Agus adalah tetangga dari Ibu Sri di Desa Sukamundur. Nah, setiap pembagian hasil evaluasi, ternyata Agus itu selalu diberi nilai 85 oleh Ibu Sri. Sedangkan Anggun, ya, jadi ada Agus, ada Anggun yang merupakan siswa terpandai, teman-teman, di kelasnya hanya memperoleh nilai 80. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa Ibu Sri tidak melaksanakan prinsip penilaian apakah A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Oke, nah mungkin ada teman-teman yang akan berpikir, oh ini tidak melaksanakan prinsip penilaian yang adil, gitu ya. Ada yang mungkin mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, oh ini tidak objektif. Oke, kalau menyeluruh kayaknya tidak masuk ya, teman-teman. Kemudian sistematis juga tidak ada hubungannya dengan tahapan-tahapan pelaksanaan ujian, jadi ini tidak terkait dengan sistematis, dan juga beracuan kriteria, gitu ya. Oke,
Jadi tinggal adil dan objektif. Oke, ini memang terkesannya tidak adil teman-teman, tapi di sini ada ditekankan kata selalu diberi. Kenapa selalu diberi? Di sini ada kata tetangga, teman-teman. Jadi ini tidak subjektif, ini tidak objektif penilaiannya, dia ke subjektif. Kenapa? Karena dia bertetangga. Padahal kita sudah ketahui siswa terpandai di kelas itu adalah Anggun, ya, tetapi selalu diberikan nilai lebih tinggi oleh Ibu Sri kepada Agus yang merupakan tetangganya. Ini memang tidak adil, tetapi untuk soal ini dia lebih menekankan ke tetangganya. Jadi proses penilaian yang subjektif. Jadi Ibu Sri ini tidak melaksanakan prinsip penilaian yang objektif. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah bravo. Oke, kalau ada yang berbeda pendapat silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi sama-sama di kolom komentar. Kita sekarang pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 5, katanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata pelajaran, oke ini typo teman-teman, fisika itu adalah 70. Oke, jadi KKM-nya adalah 70. Hasil evaluasi pada siswa kelas 9 menetapkan bahwa dari 31 siswa, ternyata hanya 28 siswa yang memperoleh nilai yang mencapai bahkan melampaui KKM. Oke, berarti ada 3 orang lainnya yang memperoleh nilai di bawah KKM dan harus remedial. Nah, metode penilaian yang diterapkan pada kasus ini adalah apakah A. objektif, B. terpadu, C. menyeluruh, D. acuan norma, E. acuan patokan. Oke, nah sekarang ini kan ada KKM teman-teman ya. Jadi untuk penilaian objektif ini untuk soal ini kan tidak disinggung apakah dia subjektif atau objektif, berarti ini tidak mungkin benar. Terpadu maupun menyeluruh. Oke, sekarang kita perhatikan opsi D dan E. Penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, teman-teman harus ingat ketika sudah ditetapkan standar nilainya ya, maka itu adalah patokan, teman-teman. Apa perbedaan dengan norma? Norma itu kita tidak punya standar patokan, kita tidak punya kriteria tertentu. Jadi nilai yang paling tertinggi itulah nilai terbaik. Jadi contoh, kalau misal dalam perkuliahan biasanya ada nilai A, B, C, D, dan E. Nah, ketika kita menggunakan PAN, penilaian acuan norma, nilai tertinggi di kelas itu adalah nilai A. Nilai terendah itu adalah nilai E. Nah, kalau nilai tertinggi misal hanya 30, nilai terendah 20, berarti nilai 30 itu tadi A, nilai E-nya adalah 20. Nah, nanti range dari 20 ke 30 itulah nilai untuk B, C, D. Kalau ada A minus, B plus, B minus, C plus, itu nanti tinggal dilihat range-nya. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, KKM ini adalah standar minimum, teman-teman. Jadi ini adalah nilai patokan. Nah, karena berdasarkan KKM, maka berarti penilaian yang dilakukan adalah penilaian acuan patokan. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat tentunya adalah E. Oke, kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, sekali lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita bisa diskusi sama-sama di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas. Oke, jadi tatap muka di dalam kelas. Tatap mukanya boleh, tapi di luar kelas. Mungkin seperti itu ya. Akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web sehingga dapat diakses oleh siswa menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun. Nah, pembelajaran seperti ini disebut dengan A. blended learning, B. learning by doing, C. self-learning, D. e-learning, E. efficient learning. Oke. Untuk soal nomor 6 ini tentu jawaban yang benar adalah delta, teman-teman ya. Karena ini berbasis teknologi begitu. Jadi pembelajarannya berbasis elektronik. Kenapa? Karena dia menggunakan web atau menggunakan LMS, learning management system dan sebagainya yang membutuhkan jaringan internet. Itu adalah pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning. Nah, kalau blended learning itu seperti apa? Dia adalah gabungan antara pembelajaran e-learning dan pembelajaran konvensional. Jadi luring dan daring digabungkan, teman-teman. Jadi itu adalah blended learning.
Jadi ada suatu waktu belajar secara daring, tapi di lain waktu dia belajar secara luring. Nah, learning by doing ini kan sudah jelas belajar dengan melakukan. Ini tidak relevan dengan soalnya. Self learning, ya memang pembelajaran e-learning ini bisa dilakukan self learning, bisa juga dilakukan secara bersama-sama, ya menggunakan Zoom, Google Meet, itu tetap pembelajaran elektronik, teman-teman. Karena di sini tidak dibahas apakah dia sinkronus maupun asinkronus. Nah, yang berikutnya adalah efficient learning. Ya, untuk efisiensi jelas ya, tapi ini lebih menekankan ke e-learningnya. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 menurut kami yang paling tepat adalah delta. Oke, soal terakhir, soal nomor 7. Jadi katanya Pak Andi ini adalah seorang guru IPA di sekolah dasar. Ketika melakukan proses pembelajaran, Pak Andi seringkali menggunakan benda nyata, berarti ini pembelajarannya realistik, atau jika tidak memungkinkan untuk memperlihatkan benda nyatanya, maka Pak Andi akan menggantinya dengan tiruannya. Pak Andi melakukan hal tersebut karena mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didiknya. Oke, ini bisa di bold. Dari pernyataan tersebut, Pak Andi memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu A. Etnik, B. Gender, C. Usia, D. Status sosial, E. Kultural. Oke, jadi proses pembelajaran ini Pak Andi itu memperhatikan karakteristik peserta didiknya di bagian mananya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kan ada kata perkembangan peserta didiknya. Apakah perkembangan peserta didik itu terkait etnik? Tentu tidak. Oke. Gender? Tentu tidak. Usia? Iya. Status sosial? Apakah ada perkembangan? Tentu tidak. Kultural juga tidak. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Charlie, teman-teman. Baik, itulah tadi 7 soal terkait kompetensi teknis untuk guru, teman-teman. Semoga bagi yang belum pernah ujian P3K tercerahkan. Oh, seperti ini ternyata soal-soal kompetensi teknis. Semoga nanti pada saat ujian teman-teman dimudahkan mengerjakan soal-soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga kompetensi wawancara yang dikerjakan secara tertulis. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.